pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami mau ibadah untuk Tuhan Yesus, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Bapa, kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu nyata atas kami, pengurapan-Mu nyata atas kami ya Tuhan Yesus. Urapi tempat ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi untuk memuji Tuhan. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri, prajurit Kristus. Siap, yes. Sama-sama nyanyi lagu ini ya. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
baik bagi kami Tuhan. Perbuatanmu terlalu besar bagi kami. Haleluya. Mari bersembah Dia. Mari bersembah Dia. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Besar anugerahmu, besar perbuatanmu bagi kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus kami. Kau Raja kami. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan mengangkat tangan kami, memberkati bangsa kami yang tercinta Indonesia. Turunlah damai atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan ada pada kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tuhan menyembuhkan bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami. Bapa, kami berdoa buat pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo. Engkau memberkati Tuhan, biar hikmat yang daripada Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin para bangsa kami, Tuhan Yesus. Biar setiap keputusan yang beliau ambil Tuhan merupakan keputusan yang daripada Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, Opa Niko, beserta keempat wakilnya. Tuhan, Engkau memberkati Bapa, kesehatan yang terbaik yang daripada Tuhan ada pada mereka, Tuhan Yesus. Biar hatimu Tuhan boleh mereka miliki, Tuhan Yesus, untuk lebih lagi Tuhan menyenangkan jiwa-jiwa, untuk memperbesar kerajaan-Mu, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Opa Gede beserta kedua wakilnya. Engkau memberkati para hamba-Mu ini, Tuhan Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan ada pada mereka, Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjamin. Bahkan keluarga mereka dimanapun berada, Engkau yang menjaga, memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat kota kami Pekanbaru. Engkau yang memberkati kota kami Tuhan. Keamanan, ketertiban Tuhan ada di kota kami. Bahkan cuaca Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biar kami semua Tuhan, para penduduknya boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, mama, papa, buat nenek, kakek kami Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan Yesus. Pekerjaan mama, papa, Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka pegang, Engkau membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus, dimanapun berada Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau memberkati sekolah mereka Tuhan. Walaupun mereka masih belajar dari rumah, Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan mereka kecerdasan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, yang terbaik Engkau telah berikan atas kami Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Jesus name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua. Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom
adik-adik, papa mama, opa oma. Firman Tuhan hari ini judulnya Rumah Bapa. Nah, sebelum itu Kak Lucy mau tunjukkan sebuah gambar. Gambar apa ini ya? Ini adalah gambar sebuah peta jalan. Aku peta. Pasti pada ingat cerita apa tuh ya? Oh, kartun Dora. Biasanya peta jalan digunakan untuk main peta umpet. Bukan, untuk menunjukkan jalan ke suatu tempat. Nih contohnya, hari ini Kak Lucy mau ke Jalan Sudirman. Wah, kalau ke Sudirman nih ya, kita bisa lewat Jalan Tuanku Tambusai. Terus bisa lewat Arifin Ahmad. Bisa juga lewat Jalan Patimura. Banyak jalan menuju Jalan Sudirman. Kalau jalan satu ditutup, tenang. Kita masih bisa lewat jalan lain. Tapi hari ini kakak akan memberitahu sama adik-adik mengenai suatu tempat. Suatu tempat yang mempunyai banyak sekali rumah-rumah yang besar. Tapi, ada tapinya ya. Hanya ada satu jalan untuk bisa ke sana. Ada berapa jalannya adik-adik? Cuma satu. Nah, sebelum itu kita baca dulu dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dan namaku, aku akan melakukannya. Kakak mau tunjukkan sebuah gambar nih. Nah, gambarnya ada 4 orang dengan wajah yang berbeda-beda. Ada wajah gelisah, ada wajah susah, terus ada wajah takut, juga ada wajah yang sedih. Jadi pertanyaan, siapakah mereka itu? Nah, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ada apa ya sama mereka? Oh, rupanya
murid-murid Tuhan Yesus sedang gelisah, susah, takut, dan sedih. Karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan pergi ke suatu tempat dan mereka gak bisa mengikutinya sekarang. Mereka sayang sama Tuhan Yesus, terus mau dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, mereka belum bisa ikut sekarang. Nanti baru bisa. Mau ikut Tuhan Yesus tapi nggak bisa. Emangnya Tuhan Yesus mau kemana sih? Nah nih, Tuhan Yesus bilang, aku mau pergi ke rumah Bapa di surga. Nih Kak Lucy punya gambarnya lagi. Nih, ternyata Tuhan Yesus mau pergi ke rumah Bapa yang di surga. Ini pesan Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kata percayalah untuk menenangkan kegelisahan murid-muridnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak rumah-rumah yang besar. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terus Thomas bilang sama Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nih, kalau sih punya gambarnya lagi. Gambar Thomas yang bingung. Nah, Thomas bingung. Rupanya Thomas mau ikut Tuhan Yesus tapi Thomas takut kesasar, takut tersesat atau salah jalan. Karena mungkin Thomas berpikir nih, banyak orang bilang untuk pergi ke surga ada banyak jalan, kayak gambar peta tadi nih. Kalau sih keluarkan gambar peta tadi. Gambar peta banyak jalannya di peta ya. Nih, lewat jalan agama A yang mengajarkan kebaikan. Lewat jalan agama B yang mengajarkan kebaikan juga. Lewat jalan agama C mengajarkan kebaikan. Lewat jalan agama Z ya mengajarkan kebaikan juga. Wah, pantes ya Thomas jadi bingung. Yang mana jalan yang benar? Nah, Thomas bisa aja bingung. Tapi ingat, adik-adik jangan ikut bingung. Jawab Yesus kepada Thomas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih, kakak tunjukkan gambar rumah-rumah besar di surga. Wah, rumahnya gede-gede, rumahnya besar-besar. Nih, perhatikan gambar, nah tulisan yang di pintu masuk yang bertuliskan Yohanes 14 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Yuk nih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk pergi ke surga hanya lewat satu pintu. Hanya lewat satu jalan. Jalan yang benar, jalan yang membawa kepada kehidupan yaitu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, yang bisa bawa kita ke surga cuma Tuhan Yesus. Dan bukan jalan agama. Masuk surga hanya dengan percaya sama Tuhan Yesus. Nih, Filipi 2 ayat 12 bilang gini. Tetaplah kerjakan
keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita sudah percaya, tinggal hidup dalam keselamatan yang Tuhan beri dengan takut dan gentar. Bukan hidup dengan suka-suka akulah. Bukan hidup dengan buat dosa lagi dan lagi. Gak apa-apa katanya. Kan Tuhan Yesus ampuni. Itu salah. Oke? Itu salah ya. Tapi hidup yang takut dan gentar akan Tuhan. Nih contohnya, sungguh-sungguh waktu memuji dan menyembah Tuhan. Bukan suka-suka karena Tuhan kan gak lihat. Atau tahu melakukan yang benar. Kalau tahu salah atau dosa, stop, jangan dilakukan. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita semua rindu punya tempat di surga dan tinggal bersama Tuhan Yesus di sana. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanmu rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jangan main-main sama Tuhan. Kakak bilang sungguh-sungguh, berarti adik-adik hari ini juga harus sungguh-sungguh. Jangan tunggu besok. Tetap diam di tempatnya, tetap tutup mata, sungguh-sungguh. Tuhan menyediakan tempat, menyediakan rumah yang besar di surga. Kakak, adik-adik, atau bahkan papa mama, semua rindu masuk ke sana. Rindu pengen punya rumah yang besar. Tapi itu nggak mudah. Jangan berpikir saya percaya sama Tuhan Yesus, selesai. Adik-adik ingat, tidak. Percaya sama Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Jangan main-main. Oh, hari ini mama papa nggak di rumah. Aku nggak perlu ibadah, tidak ada yang melihat. Bahkan Tuhan Yesus juga nggak kelihatan. Ingat, Tuhan melihat. Kedalaman hatimu Tuhan lihat. Dimanapun berada, jangan main-main, jangan anggap sepele. Saat ibadah sungguh-sungguh, mengerjakan apapun sungguh-sungguh, Tuhan melihat semuanya itu. Kak Lucy juga mau bilang, jangan bangga dengan kesalahan yang sama. Hari ini aku buat salah Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan, selesai. Besok ulang lagi, Tuhan hari ini aku salah, aku minta ampun lagi sama Tuhan. Oke, Tuhan mengampuni. Tapi itu tidak benar, itu salah. Terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan ulang kesalahan-kesalahan yang sama. Ambil keputusan yang benar hari ini. Bilang, Tuhan Yesus, mulai hari ini hidupku milik-Mu. Hidupku bukan suka-sukaku, tapi hidupku suka-sukamu Tuhan. Ingat adik-adik, kalau kita sudah berserah, jangan suka ngeyel sama Tuhan. Karena Tuhan tahu semua kelakuanmu. Tuhan tahu semua isi hatimu.
kita akan sama-sama masuk surga. Kita akan sama-sama penuhi surga. Kita akan punya rumah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah pilih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saksinya